Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Made Utari Dewi, NIM 20302110 dari kelas BC203, Komunikasi Bisnis, ITB Stikom Bali tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang peranan organisasi dalam komunikasi bisnis, di mana saya akan menjelaskan dahulu yaitu pengertian dari komunikasi dan juga pengertian dari organisasi. Langsung saja. Jadi, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi ini banyak sekali dipaparkan oleh para ahli, dan pada kali ini saya menjelaskan salah satu dari para ahli tersebut, yaitu menurut Janice dan Kelly, yang mana menjelaskan komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang tentunya menyampaikan stimulus dengan maksud tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pengertian komunikasi merupakan proses mengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan dari seorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan tentunya dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Selanjutnya, pengertian organisasi. Pengertian organisasi juga banyak sekali para ahli yang memaparkan. Dan di sini saya akan memaparkan dari dua para ahli, yaitu pertama ada dari Stephen Robbins yang mengatakan organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Selanjutnya ada dari menurut Sondang Siagian yang berpendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama demi mencapai suatu tujuan bersama dalam sebuah ikatan yang formal. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengertian dari organisasi adalah merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang tentunya dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan secara bersama dengan cara bekerja sama. Selanjutnya, bagaimana hubungan komunikasi dengan organisasi? Jadi, hubungan antara komunikasi dengan organisasi mempunyai keterikatan yang sangat erat, di mana tertuang pada definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini juga banyak sekali dipaparkan oleh para ahli, dan pada kali ini saya akan menjelaskan dua para ahli tersebut. Yang pertama adalah dari menurut Goldhaber tahun 1986 yang menjelaskan komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang tentunya bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada dari Ron Ludlow yang mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation atau PR mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Jadi dapat saya simpulkan, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta penukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, yaitu ada dari anggota serta pemimpin organisasi. Selanjutnya, contoh-contoh komunikasi organisasi. Setelah kita mengetahui dari definisi komunikasi organisasi, maka kita akan juga mengetahui contoh-contoh dari komunikasi organisasi. Berikut saya paparkan 3 jenis contoh komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi antar staf, yang dimana komunikasi antar staf ini merupakan contoh komunikasi horizontal dalam organisasi yang tentunya membahas mengenai masalah seputar pekerjaan dan juga mencari solusi dengan cara penyelesaian sendiri. Selanjutnya ada dari komunikasi antar manajer, yang dimana biasanya komunikasi ini memiliki isi penting untuk
menyusun strategi perencanaan kerja yang tujuannya agar organisasi pada suatu perusahaan tersebut dapat berjalan lancar serta mencapai tujuan kesuksesan bersama. Yang terakhir ada komunikasi antar kepala departemen. Yang biasanya ini terjadi komunikasi untuk melakukan koordinasi, menyebar informasi, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi atau perusahaan yang memberikan solusi agar masalah dapat terselesaikan dengan cara yang baik. Selanjutnya, manfaat komunikasi organisasi. Setelah kita mengetahui dari contoh-contoh komunikasi organisasi, tentunya kita akan mendapatkan manfaat dari komunikasi organisasi. Yang di sini saya paparkan yaitu pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Selanjutnya, dengan pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan tentunya akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Selain itu, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seseorang individu dapat menyesuaikan diri serta dapat menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang terakhir, dengan mengetahui tugas sebagai seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi, dengan pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita menjadi lebih sadar, yang dimana akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Dengan kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam organisasi tersebut. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan baik di kata maupun perbuatan selama presentasi tadi. Sekian dan terima kasih.